Safety Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya Andi Prasetyo Suarso dari Satuan Pengaman Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. Saya akan meragakan safety briefing. Saat ini Bapak Ibu berada di ruang auditorium lantai 3 Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. Ruangan ini dilengkapi dengan 2 jalur evakuasi, yang pertama di belakang Bapak Ibu, yang kedua di sisi kiri panggung. Apabila terjadi bencana seperti kebakaran, gempa bumi, dan bencana lainnya, mohon tetap tenang, jangan panik. Lepaskan sepatu hak tinggi menuju jalur evakuasi. Jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat menuju titik kumpul di depan masjid Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. Semoga Allah melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta, yang kami hormati Dr. Mujadid Hidul Haq, SPOT Konsultan MKes sebagai pemateri, dan Dr. Asep Santosa, SPOT MKes sebagai moderator, beserta seluruh peserta webinar baik yang berada di auditorium lantai 3 Rumah Sakit Ortopedi serta dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat bergabung kembali di acara webinar yang rutin diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ortopedi setiap hari Kamis pada pukul 13.30 di Auditorium Lantai 3 Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suarso, Surakarta. Untuk materi webinar pada siang hari ini adalah penanganan tumor ekstremitas inferior dengan megaprotesis. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta kepada Bapak Dr. Pamuji Utomo SPOT Konsultan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Salam sehat. Gitu loh. Ini untuk apa ya? Sedikit membangkitkan gairah kita. Yang saya hormati narasumber Dr. Mujadid Idul Haq, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, dan moderator Dr. Asep Santoso, spesialis ortopedi, tim webinar yang insya Allah akan rutin menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, dan para undangan semua, adik-adik BPDS, koas, kemudian peserta didik yang lain yang hadir pada siang hari ini, dan tentu saja pada seluruh audiens yang mengikuti webinar ini di seluruh Indonesia. Sudah ada berapa titik sekarang? Ya, 31, insya Allah nanti akan bertambah lagi. Bapak Ibu sekalian, tujuan diselenggarakan webinar ini adalah sebagai salah satu upaya Rumah Sakit Ortopedi untuk ikut menyebarkan ilmunya untuk Bapak Ibu sekalian juga ke seluruh Indonesia. Seperti kita ketahui adalah bahwa Rumah Sakit Ortopedi ini adalah satu-satunya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan yang fokus di dalam penanganan ortopedi. Sehingga harapan dari kementerian ini adalah bahwa Rumah Sakit Ortopedi ini menjadi yang terdepan di dalam pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam hubungannya dengan ortopedi dan traumatologi. Sehingga acara pada siang hari ini merupakan suatu hal yang wajar yang dilakukan oleh rumah sakit di dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ikut di dalam meningkatkan kemampuan SDM di Indonesia, dan juga pada siang hari ini dengan judul penanganan tumor ini adalah di ortopedi itu bukan hanya menangani patah tulang saja, bukan. Jadi termasuk tumor tulang, termasuk kemoterapi ini ditangani juga di Rumah Sakit Ortopedi. Mungkin supaya nanti para narasumber ini juga lebih banyak waktunya, sambutan saya tidak usah terlalu banyak, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan moderator, yang semoga apa yang dilakukan pada siang hari ini akan mendapatkan kebaikan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti pada hari ini, penyampaian materi penanganan tumor ekstremitas inferior dengan megaprostesis yang akan disampaikan oleh Dr. Mujadid Idul Haq, SPOT Konsultan MKes, dengan moderator Dr. Asep Santosa, SPOT MKes. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh hadirin, baik yang hadir di auditorium Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta maupun yang hadir secara online. Selamat datang kembali di acara
webinar di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta yang sudah secara rutin dilaksanakan. Ini sudah yang ketiga. Sangat berbahagia sekali pada siang hari ini kita akan kembali paparan mengenai tema-tema terkini di bidang ortopedi, yang mana pada siang hari ini temanya adalah mengenai penanganan kasus tumor muskuloskeletal khususnya anggota gerak bawah yang manajemennya dengan dilakukan tindakan operasi megaprostesis. Materi tersebut nanti akan disampaikan oleh beliau, Dr. Mujadid Idul Haq, spesialis ortopedi konsultan. Mungkin langsung saya panggil saja beliau. Silakan Dr. Mujadid bisa menempatkan diri. Hadirin sekalian, sedikit informasi dari saya. Dr. Mujadid beliau adalah satu-satunya sampai saat ini adalah dokter spesialis ortopedi traumatologi, konsultan onkologi muskuloskeletal yang bekerja di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta bersama Dr. Mujadid, sedikit informasi dari saya bahwa merupakan kita adalah salah satu center rumah sakit yang sangat aktif atau banyak melakukan tindakan operasi megaprostesis ya dok ya. Oke, jadi mengenai apa itu tindakan operasi megaprostesis, indikasinya, kemudian bagaimana aktivitasnya, mungkin nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Mujadid. Saya kira tidak berpanjang lebar dari saya, silakan Dr. Mujadid. Terima kasih ya Dr. Asep sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi, Dr. Pamuji, para sejawat senior, para peserta didik PPDS, rekan-rekan pegawai Rumah Sakit Ortopedi, berbagai sekali bisa tampil di sini dalam acara webinar kali ini untuk kita sama-sama berbagi ya, sharing dalam topik penanganan muskuloskeletal, terutama ekstremitas inferior dengan megaprostesis. Jadi sebetulnya mungkin ada saya tambahkan itu sebetulnya yang intinya sebetulnya adalah limb salvage surgery, penyelamatan tungkai ya, dengan megaprostesis. Jadi megaprostesis itu hanya salah satu sarana untuk merekonstruksi ya setelah kita melakukan satu prosedur limb salvage, operasi penyelamatan tungkai. Kenapa namanya penyelamatan tungkai? Karena stigma di masyarakat bahwa tumor tulang begitu ke rumah sakit udah amputasi. Kebanyakan sih iya, karena datangnya sudah dalam fase-fase yang lanjut ya. Jadi pada akhirnya ya pilihannya amputasi. Sebetulnya tidak harus dengan selalu diamputasi, karena dengan kemajuan teknologi imaging ya, kemoterapi, sediaan kemoterapi yang baik sekarang memungkinkan untuk suatu tindakan-tindakan penyelamatan tungkai. Oke. Right. Ya. Saya mulai dari tim muskuloskeletal. Jadi karena dari leafletnya kan bersama tim muskuloskeletal tumor Rumah Sakit Ortopedi. Jadi kenapa tim? Karena memang jelas saya nggak bisa kerja sendiri ya, apalagi dalam kasus seperti ini. Jadi akan berkolaborasi dengan beberapa disiplin ilmu yang lain. Dan itu memang suatu keniscayaan karena begitu dari awal ya, misalkan untuk suatu diagnostik kasus tumor itu dari awal kita itu butuh rekan dari radiologi ya. Karena begitu banyaknya imaging yang diperlukan pada kasus-kasus muskuloskeletal, ya mulai dari ronsen X-ray yang biasa ya awalnya pasti pemeriksaan klinis dari
dari klinisi, dari saya, kemudian pemeriksaan tambahan untuk imagingnya, dari mulai yang sederhana, X-ray sederhana, kemudian nanti bila diperlukan mulai dari MRI, CT scan, ya, CT angio dan sebagainya, USG dan sebagainya. Jadi ini peran dari radiologi sangat dibutuhkan. Kemudian setelah itu sampai akhirnya kita biopsi. Biopsi kita butuh dokter patologi anatomi, ya. Nah, biasanya sebelum diagnosa tegak itu kita ada pertemuan. Nanti ada gambarnya, CPC, Clinical Pathological Conference. Jadi membahas kasus-kasus dari segi klinis bagaimana, kemudian dari radiologinya seperti apa, patologinya seperti apa. Jadi nanti akan mengerucut suatu diagnosa yang tepat. Biasanya terutama untuk kasus-kasus yang agak aneh ya. Sekarang baca kasus tumor yang saya pikir itu udah aneh. Jadi udah nggak sesuai pakemnya di buku misalkan. Ya. Kelihatannya seperti ganas, ternyata jinak. Kelihatannya jinak tapi ganas gitu ya. Nah, itu mesti perlu diskusi-diskusi untuk menegakkan diagnosis. Begitu diagnosis terjadi, nanti teknik pengobatannya apakah surgery atau kemoterapi dulu. Nanti untuk kemoterapi kita juga butuh HOM, hemato-onkomedik, pediatri onkomedik, ya, penyakit dalam, penyakit anak, ya. Ataupun kalau perlu radioterapi, ya, kalau pada kasus-kasus soft tissue tumor segala macam, kita perlu radioterapi. Ya. Kemudian juga yang nggak kalah menariknya, nggak kalah pentingnya adalah fungsi dari rehabilitasi, ya, rehabilitasi dan perawat-perawat di ruangan maupun di kamar operasi yang butuh perhatian khusus pada pasien-pasien dengan tumor muskuloskeletal. Juga mungkin saya lihat ada psikologi, ya, pendampingan psikologis yang sering saya minta bila pada pasien-pasien yang pada akhirnya diamputasi. Dan amputasi ibu juga kadang-kadang amputasinya yang agak ekstrim. Saya bilang ekstrim kenapa? Karena ya mungkin amputasi di sini atau di sini itu umum ya, tapi kadang-kadang ekstrim. Jadi saya kadang-kadang sampai di sini, sampai setengah panggul, ya, itu saya bilang itu ekstrim. Jadi hemipelvic, 4 quarter, jadi itu biasanya kita lakukan pendampingan psikologi, ya. Oke, slide. Jadi itulah, jadi teamwork sangat dibutuhkan pada pasien-pasien dengan muskuloskeletal tumor. Slide. Ya, ini kegiatan kita yang saya bilang tadi CPC. Jadi itu ini salah satu timnya yang ada, ya. Jadi dari radiologi, Dr. Handri ini nggak hadir di sini, Prof. Ambar patologi, Terleli, Ternoli juga, ya. Nah, ini radiologinya kita bahas gitu kan, imagingnya seperti apa, kemudian nanti PA-nya seperti apa, nah itulah. Jadi untuk menentukan diagnosis yang tepat untuk pada pasiennya, ya. Slide. Oke, saya bilang tadi, ya, yang stigma di masyarakat bahwa akan terjadi suatu amputasi kalau misalkan pada kasus-kasus tumor tulang yang diperiksa ke rumah sakit. Itu emang ya kejadiannya memang masih banyak seperti itu, karena terutama yang ganas, ya, tumor-tumor ganas yang datang ke sini sudah pada tahap-tahap yang lanjut, ya. Jadi emang akhirnya ya pilihannya tinggal amputasi. Padahal dengan kemajuan imaging, ya, kemudian sediaan kemoterapi yang semakin baik itu, ya, saya bilang tadi, itu memungkinkan bahwa tindakan itu bisa kita cegah, tindakan amputasi ini bisa kita cegah dengan itu tadi prosedur penyelamatan tungkai, ya, limb salvage surgery. Slide. Nah, jadi kita berusaha stop stigma itu, ya, bahwa tidak semua pasien-pasien dengan tumor tulang berakhir dengan amputasi. Oke, slide. Nah, jadi kita mulai dari limb salvage surgery dulu, ya, bahwa suatu prosedur bedah yang digunakan untuk mengangkat tumor, ya, mengangkat tumornya itu sendiri. Kemudian melakukan rekonstruksi pada tungkainya sehingga si tungkai itu bisa berfungsi lagi, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah onkologik, ya, yang bisa diterima. Maksudnya kalau tumor onkologi ortopedi itu ada namanya batas aman, safe zone, dari begitu kita angkat
berapa senti dari tumor itu yang kita amankan safe zone, aman. Jadi diharapkan bahwa itu tumor itu sudah keangkat bersama jaringan sehat yang mengelilinginya. Dan juga kosmetik ya, kosmetik. Tapi sebetulnya lebih ke arah fungsi sebenarnya. Nah, jadi ini yang pada hari ini ekstremitas inferior, itu bisa di ekstremitas superior ya. Ini bahu, ya, yang bisa kita, tapi ini arthrodesis. Ada juga yang di jari, ya ini kita selamatkan, jari kita selamatkan. Ya ini panggul, lutut ya. Pergelangan tangan ini juga banyak, ya, pergelangan tangannya. Oke, slide. Nah itu tadi limb salvage. Jadi metode rekonstruksinya, nah tadi saya bilang megaproses itu hanya salah satu dari beberapa cara rekonstruksi, dari modalitas rekonstruksi yang bisa kita lakukan. Memang ini dianggap istilahnya ideal karena dia bisa mengembalikan fungsi lagi, bisa lutut menekuk lagi, ya bisa jalan segala macam ya. Sebenarnya banyak di samping itu ada yang restriction arthrodesis, jadi kita angkat, kemudian kita bikin kaku lututnya seperti ini. Ya. Karena ini biasanya kalau misalkan kita menggunakan alat ini terkendala biaya biasanya. Ya, jadi memang salah satu yang lain adalah ini dengan arthrodesis. Biasanya kita pasang besi panjang, nailing panjang, kemudian fiksasi dengan semen sehingga tumornya keangkat, kakinya masih ada tapi memang nggak bisa nekuk gitu istilahnya. Kemudian dengan osteoarticular massive allograft, jadi graft menggunakan tulang-tulang dari donor, dari masyarakat yang mendonorkan tulangnya ya, yang bisa diolah lagi, disterilkan, kemudian dipasang lagi. Tapi ini jarang sekali karena banyak susah mendapatkan donor yang cukup besar. Atau yang ini megaprosesis ya salah satunya. Kemudian allograft, prosesi komposit, jadi campuran antara allograft tulang dengan prostesis. Bisa juga ini biologic reconstruction. Jadi ada lagi namanya, nah ini biologi. Jadi ada tumor di tulang, kita angkat tulangnya dengan tumornya, kita bersihin tumornya, kemudian tulang itu kita olah lagi. Dalam arti kita sterilkan. Nah, metode sterilnya macam-macam. Ada yang pasteurisasi, autoclave, ada yang disinar. Kalau di RSCM Jakarta itu disinar, dibawa ke Batam, disinar dengan radionuklir itu di berapa gray itu, kemudian dipasang lagi. Kita juga beberapa melakukan dengan perendaman dengan hidrogen peroxide ya, atau pasteurisasi. Sekarang juga ada yang menggunakan liquid nitrogen cair, direndam dengan nitrogen cair. Sebenarnya tujuannya untuk mensterilkan tulang tadi, mematikan sel-sel tumor selain tulangnya. Setelah ini kita pasang lagi. Jadi ini biologic reconstruction atau reinsertion tulang ya. Nah ini beberapa kita lakukan lagi, kita lakukan juga. Atau ada juga yang autograft, jadi dari tulangnya sendiri yang kita pakai untuk merekonstruksi kelainan yang didapat. Jadi seperti ini, tumor di distal fibula, ya, DCT distal fibula, kita eksisi, kemudian kita rekonstruksi dari proximal fibula, jadi kita pindah ke bawah. Proximal kita pindah ke bawah, kita fiksasi. Nah ini juga ada beberapa kita lakukan di sini dan hasilnya cukup baik. Jadi ini metode-metode untuk operasi penyelamatan tungkai yang ada ya. Slide. Oke, tujuannya apa? Tujuannya ya tadi adequate weight resection, jadi pengangkatan tumor yang adekuat ya, yang termasuk zona aman, bebas tumor segala macam ya. Kemudian juga mencegah rekonstruksi lokal ya. Perlu tambahan ajuban terapi kalau perlu ya. Dan enduring rekonstruksi, jadi rekonstruksinya bisa bertahan lama. Nah, itu juga bisa tujuannya itu ya. Dan yang ini insiden rekonstruksi komplikasinya rendah. Itu yang tujuannya. Nah, ini salah satu tindakan operasinya, ini pengangkatan tumor ya. Tumor diangkat, eksisi luas, kemudian diganti rekonstruksi. Oke, slide. Nah, ini macam-macam perjalanan dari megaproses, alat megaproses tersebut ya, prosesis mega. Jadi awalnya tahun 43 nih dari Austin Moore itu tahun 43 awalnya itu dia menggunakan ini untuk kasus giant cell tumor di proximal femur ya yang dipasang alat ini. Kemudian berkembang lagi ya terus sampai saat ini sekarang bentuknya seperti ini modular. Jadi dia ada beberapa komponen yang dipasang tergantung kebutuhan berapa kita melakukan suatu eksisi. Slide.
Ya ini indikasinya ya, tumor ganas yang pasti ya, tumor ganas. Kemudian tumor jinak tapi dia agresif, merusak seperti GCT, ABC dan sebagainya. Ini GCT atau ini ABC, ini GCT. Dia jinak sebetulnya, tapi merusak sehingga akhirnya ya kalau udah rusak seperti ini kita aksisi juga akhirnya. Atau revisi atoplasti. Jadi atoplasti THR primer yang awalnya primer kemudian infeksi lah atau apa segala macam ya, sehingga dengan bone stock yang nggak baik biasanya juga ada pilihan indikasi lain untuk suatu pemasangan alat megaprostesis. Atau trauma fraktur dengan tulang yang hilang. Di sini pasien kita ada yang post trauma dengan bone loss pernah kita pasang megaprostesis karena kehilangan tulang yang cukup panjang. Slide. Nah ini kontraindikasi ya, kontraindikasi seperti ini ekstensi primary tumor. Nah ini yang jadi tumornya sangat besar ya, kadang udah sampai di bawah kulit yang mutup istilahnya itu ya. Nah itu biasanya udah nggak ada tempat lagi untuk megaprostesis ya, udah luas semua. Jadi jaringan normal itu udah nggak ada gitu ya. Semuanya isi tumor. Kemudian kan udah keterlibatan neurovaskular. Jadi pembuluh darah sama nerve yang utamanya itu udah masuk di dalam tumornya. Jadi ya kalau kita mengangkat tumornya itu juga angkat juga ya. Jadi udah nggak indikasi. Ya kan? Atau fungsi-fungsinya kita menganggap kedepannya nggak akan bagus kalau kita memaksakan suatu megaprostesis. Jadi daripada buang-buang biaya segala macam ya memang nggak indikasi. Seperti ini. Nah, ini yang umumnya datang ke kita dengan kondisi seperti ini. Jadi memang akhirnya nggak ada pilihan lagi. Ya, amputasi segala macamnya. Slide. Nah ini rosonya juga seperti ini, tulangnya sudah hilang segala macamnya. Oke, slide. Komplikasi. Oke, nah komplikasi ini juga karena kita menanam suatu alat yang besar ya, jadi risiko infeksi juga cukup besar, jadi selalu mengintai, dan itu bukan sesuatu yang concern bagi kita untuk pemasangannya dari mulai wound dehiscence ya, infeksi, kemudian plate expose segala macamnya sampai itu kadang-kadang loosening segala macam. Jadi kalau misalkan dia infeksi biasanya kita angkat ini. Ini pernah satu kejadian kita angkat, kita pasang spacer lagi tadi, jadi arthrodesis lagi sementara sampai infeksinya redak, nanti kita pasang lagi. Ini ada satu kejadian seperti ini, ya, infeksi, loosening dan sebagainya. Kemudian slide, nah ini loosening juga atau fraktur ya, mikrofraktur lama-lama dia bergeser. Nah itu juga komplikasi juga, ini bikin nyeri ke pasiennya. Slide. Nah ini juga ada juga komplikasi kayak gini nih, lepas di antara komponen-komponen protesenya, dikatakan dislodgement istilahnya. Biasanya lepas di sini, dislok atau segala macam, ini lepasnya di sini, karena ini jarang ternyata kejadian seperti ini. Nah untuk infeksi ada satu penelitian juga bahwa silver coated, jadi ada satu penelitian implannya itu dilapisi silver katanya untuk menghindari kejadian infeksi, karena fungsi-fungsi silver itu juga untuk sebagai antibiotik. Itu juga udah mulai berkembang. Ada juga yang dilapisi emas. Udah nggak tahu berapa lagi itu harganya. Ya, slide. Ya ini kalau udah terjadi ini surgeon yang pusing ya. Slide. Oke, sekarang kita masuk ke megaproses di Rumah Sakit Ortopedi ya, sudah mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Sudah ada 29 kasus ya untuk yang ekstremitas inferior. Jadi mulai dari proximal femur, distal tibia, proximal femur, distal femur, proximal tibia. 29 kasus ya, 15 laki-laki, 14 perempuan. Umur dari rentang 20 tahun sampai 62 tahun ya. Nah dari diagnosa yang paling banyak adalah GCT. Ini kita ada 17 kasus. Jadi memang yang terbanyak GCT yang dilakukan megaprostesis. Jadi yang saya sebutkan tadi bahwa GCT kasusnya jenisnya jinak, ya tumornya jinak tapi dia merusak. Jadi akhirnya ya banyak yang kita lakukan eksisi luas dan pasangan alat ini. Osteosarkom dan sinefilosarkom dia ada satu kasus sinefilosarkom juga ya pada akhirnya. Dan osteosarkom ada 7 kasus. Kemudian nah ini dari yang bone loss post trauma. Jadi ini post trauma
murni post-trauma, tapi karena dengan kehilangan tulang yang luas, kita pasang ada 2 pasien. Kemudian ABC, aneurisma bone cyst, ya. Ini 1 tadi yang di hip. MBD ada 1, chondromyxoid fibroma. Ini jinak sebenarnya, tapi kerusakannya hebat ya. Dan ini soft tissue. Chondroid, tulang rawan. Slide. Nah, lokasinya proximal femur 4, paling banyak distal femur. Ini yang memang secara teori di distal femur dan proximal tibia ini banyak, 15 dan 10. Kemudian komplikasi, nah ini komplikasi. Ada yang loosening ya, infection ada juga ada 4 ya, stiffness. Nah ini stiffness juga ada 4 ya. Dan di tadi yang dislodgement 1 tadi, yang lepas tadi ya. Infeksi dari 4-nya ada 1 yang kita remove, ya akhirnya kita remove. Kemudian udah infeksinya reda, kita pasang lagi. Oh sorry, ada 1 lagi yang akhirnya berakhir di amputasi karena infeksi hebat, ya. Expose terus implannya segala macam, akhirnya amputasi. Slide. Nah ini kita masuk ke beberapa contoh kasus eksisi dan reconstruction. Jadi ini wanita sekitar 50-an ya, atau ya sekitar 45 atau 50 dengan GCT proxima tibia. Sebetulnya umurnya udah agak tua untuk GCT ya sebetulnya. Ya, dari X-ray seperti ini, dari MRI ini tampak seperti ada massa di proximal tibianya. Kita lakukan eksisi, pasang megaprostesis seperti ini. Ya. Dan ini juga pada akhir hasilnya juga cukup baik ini dari pasien dari Kalimantan. Slide. Nah ini yang cukup besar juga nih wanita 35 tahun ya. Dengan masa seperti ini udah kurang lebih 3 tahun dia menderita seperti ini. Cukup besar gitu ya. Jadi makanya ini cukup panjang kita pakai ininya implannya. Ini pada diagnosa akhirnya adalah synovial sarkom. Ya, slide. Nah, ini juga kalau wanita 26 tahun dengan GCT proximal tibia. Ya, ini juga sempat lama dia, kurang lebih 3 atau 4 tahun dia baru ke sini. Jadi awalnya tuh di diagnosa di sana, kemudian dia menolak operasi di daerahnya dan sempat melakukan radioterapi. Jadi makanya kulitnya agak gelap sini. Kita lakukan eksisi, kita pasang megaprostesis dan biasanya pada untuk proximal tibia kita melakukan suatu flap namanya medial gastroc flap untuk menutup implan yang di proximal tibia karena biasanya memang ini terlalu mepet sama kulit. Biasanya kalau misalkan kita nggak melakukan flap, itu kejadian infeksinya cukup tinggi, expose dan segala macam. Ini ada videonya setelah kira-kira setahun lebih dia melakukan ini. Coba, bisa nggak videonya? Mungkin kalau pasiennya nonton, coba lagi. Ya. Oke. Ya. Video berikutnya agak limping memang karena dia fleksinya nggak full. Video satu lagi. Nah ini. 90 sampai 90 kurang ya. Karena dia jaringannya memang agak kaku karena pasca radioterapi. Tapi cukup baik ya, cukup satisfied lah pasiennya. Katanya setelah ini mau S2 ke Korea. Mungkin nonton ya. Online ya. Beliaunya online. Saya mau izin nih. Oke, berikutnya. Nah, ini juga cukup panjang nih ceritanya nih, pasien ini. 18 tahun wanita dengan ini ABC ya, akhirnya ABC ya. Aneurysma bone cyst di proximal femur. ABC itu kista tulang, tapi dia cukup merusak ya. Sehingga sampai seperti ini dan ini dia datang udah hampir 2-3 tahun. Jadi dia ada pemendekan sekitar 6 cm. Ya, limping segala macam. Nah, pertama kita angkat, saya angkat, pasang ini. Awalnya dengan AMP long stem ya, dengan dibalut semen. Kemudian pada perjalanannya terjadi infeksi hebat sehingga saya mesti angkat ini. Implannya saya angkat ya. Slide. Ya, jadi selama itu dia pakai brace sementara, pakai bracing, jalan pasien aktif.
Nah, kemudian setelah pasiennya reda, infeksinya reda, saya persiapkan untuk pemasangan ini megaprosesis dengan saya traksi dulu karena udah terlalu jauh ya, sekitar 7 cm lagi dia tarik. Saya traksi lagi sampai akhirnya selevel saya pasangkan nih megaprosesis proximal femur. Ya. Nah, dia latihan. Oke, slide. Ini ada videonya juga nih. Ini pasien dari Kuningan, Jawa Barat kalau nggak salah. Saking lamanya dia fisioterapi di sini, sampai akhirnya dia kerja di depan. Di toko relasi. Iya. Saking lamanya dia fisioterapi gitu kan, tapi akhirnya dapat kerja dia di relasi. Saya tahunya kenapa? Karena begitu saya mau evaluasi, saya minta residen panggil. Ini rumahnya agak jauh nih, panggilnya jauh-jauh hari. Ternyata begitu itu dia langsung dapat. Ada videonya. Loh, pas kontrol ya? Enggak, rumahnya sekarang tinggalnya di depan, ada kerja di depan. Walah. Mungkin nonton juga nih. Slide. Nah, ini video yang satu deh. Ya, mundur AA. Lagi. Oke, Mbak Mega, terima kasih. Namanya Mega Prosesis. Memang masih agak limping, karena masih agak sekitar 2 sentian lah. Tetap pemendekannya masih 2 senti, tapi dia cukup puas lah dengan seperti itu ya. Satu lagi. Nah, ini yang agak... Nah. Udah berkeliling aja, ya. Oke, Mbak Mega, cukup. Mbak Mega. Terima kasih. Itu sekitar mungkin sampai sekarang udah 4 atau 5 tahunan lah ya. Dia pasang 2013 kalau nggak salah. Oke, slide. Nah, ini juga oke. Ini GCT proximal tibia. Ini pasien pertama megaprosesis di RSO. Kalau nonton begini. Ya. Jadi pasien pertama megaprosesis di RSO ya. Dia udah cukup lama dia bengkak di sini, bukan bengkak, benjolan. Sekitar 7-8 bulan lah kalau nggak salah ya. Jadi udah beberapa atrofi, kemudian ini 2012 sudah dipasang, 2012 kontrol 3 tahun kemudian. 2015 saya bikin video, coba videonya. Diulang ya, Dok. Untuk naik tangga dia saat itu ya 3 tahun setelah dia masih belum kuat, masih satu seperti itu, satu gitu. Tapi untuk jalan udah gak kelihatan kalau dia pakai alat. Dan aktivitasnya juga cukup baik ya saya kira ya. Udah traveling kemana-mana karena saya follower IG-nya. Jadi tahu, wah kemana-mana. Jadi udah, ya alhamdulillah lah ya. Kemudian slide. Masih ada? Oh ini. Ini baru 2 minggu kemarin saya operasi yang terakhir. Jadi laki-laki 51 tahun dengan GCT distal femur. Sebenarnya ini juga agak tua untuk satu GCT ya. Tapi ya itulah kejadiannya. Jadi dia sakit terus, ya kan benjolnya juga nggak terlalu besar ya. Litiknya nggak terlalu besar, tapi memang kalau dari MRI kelihatan ini sudah korteknya udah habis. Sehingga saya putuskan untuk eksisi dan kita ganti megaprosesis ya. Distal femur. Lagi-lagi distal femur yang banyak ya. Slide. Oke, ini film. Ya, ini ada film nih. Jadi 2 minggu kontrol nih. Belum.
Video berapa? 5, 6, 7. Ya. Iya, biasa, maju biasa. Ini maksudnya oke. Ya, oke. Ya, betul. Oke. Ya. Satu lagi. Nah, ya ini jadi 2 minggu pasca operasi. Oke. Mesti pakai brace nggak dipakai brace? Ya. Bapak ini guru, mungkin targetnya sebulan dia udah ngajar lagi. Oke, slide. Ya, ini beberapa ya penelitian ya riset yang sudah dilakukan untuk menilai functional outcome dari pemasangan di metaprosis di lutut ya. Jadi di femur sama proximal tibia ini dinilai bahwa apakah ada perbedaannya. Jadi hasilnya emang good ya dan excellent, dari good ke excellent. Dan emang nggak ada perbedaan antara yang di femur dan proximal tibia untuk functional outcome. Secara teori sebetulnya yang distal femur itu akan lebih baik karena dia otot-ototnya masih banyak yang mengcover dibanding dengan proximal tibia yang sebagian keangkat, kemudian kita ada flap segala macam ya. Tapi kalau di sini tadi pasien-pasien yang kita lakukan hasilnya sama. Jadi ada beberapa makalah yang pernah dipublikasikan, dipresentasikan di pertemuan-pertemuan ya. Ini yang distal femur ya, GCT di Singapura waktu itu. Slide. Ini juga sempat saya presentasi di ini ISOLS meeting ya di Jepang kali itu ya. Ini di India, Jaipur. Oke, slide. Di media juga pernah ada di media itu, slide. Ya, koran lokal maupun nasional. Slide. Slide. Nah, ini Kompas, limb sulfate hindarkan amputasi. Kompas sempat masuk di Kompas waktu itu. Slide. Ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mujadi, spesialis ortopedi konsultan. Presentasi yang sangat menarik tentunya. Setuju? Banyak sekali kasus-kasus yang sudah beliau kerjakan di Rumah Sakit Ortopedi dan seperti yang saya bilang tadi, kita Rumah Sakit Ortopedi Suharto adalah salah satu bisa saya bilang salah satu yang memang sangat aktif atau banyak melakukan tindakan operasi ini. Sudah hampir kurang lebih 29 kasus ya Dok ya. Itu kalau dievaluasi bisa masukin ke jurnal. Oke. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin bisa saya informasikan sebetulnya di auditorium ini kepada hadirin yang online ini juga ada hadir di sini rekan-rekan sejawat dokter, kemudian ada residen ortopedi, traumatologi FKUNS, ada teman-teman perawat, ada teman-teman fisioterapis, ada apa lagi tadi, psikologi ada Dok ya di belakang. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan dipersiapkan. Kita bisa masuk ke pertanyaan yang muncul dari online. Ini Dok ada pertanyaan pertama dari Bagas. Setelah menjalani operasi pemasangan megaprotesis ini, apakah pasien masih bisa melakukan olahraga? Jika bisa olahraganya, apa yang harus dilakukan? Apa Dok? Ada yang bisa olahraga? Tadi ada yang bisa olahraga ya, saya kira. Naik sepeda. Itu saya kira udah olahraga. Monggo Dok. Iya, untuk olahraga memang sangat terbatas. Jadi pasien-pasien yang udah pemasangan alat, biasanya memang saya nggak mengajukan olahraga yang cukup ekstrim dulu ya. Seperti tadi dia sepedahan aja. Yang Mbak Mega tadi, sepedahan dia bisa melakukan sepeda. Kemudian itu aja dia yang proximal femur kan, proximal femur. Mungkin untuk yang lutut bisa lebih boleh lagi ya, karena kan dia ada constraint. Nah, tapi emang
untuk yang lari segala macam nggak saya anjurkan dulu. Ya. Renang boleh, renang boleh. Ya. Ada lagi pertanyaan yang muncul di online. Oh, ada pertanyaan online dok dari Bandung ini, dari Dr. Naseh, rekan sejawat Dr. Mujahid. Bagaimana cara menekan rekurensi dibanding dengan amputasi dok? Monggo. Oke, terima kasih Naseh. Menekan rekurensi ya. Jadi yang onkologi safe margin tadi yang jadi kita pastikan bahwa pengangkatan kita sudah melingkupi apa yang kita sebut jaringan sehatnya lah. Jadi kan kalau yang ada ketentuan bahwa malignan bone tumor itu ada jarak 5 cm ya. 3 sampai 5 cm atau sebagainya. Jadi kalau yang jinak mungkin seperti GCT atau APC ya bisa marginal atau misalkan kalau memang kita takutnya agak agresif ya kita perlakukan seperti tumor ganas jadi 5 cm untuk safe marginnya seperti itu. Saya kira Naseh lebih banyak juga nih kasusnya. Dokter Naseh di Bandung juga banyak melakukan ya dok ya. Iya. Kalau kasus yang sudah dilakukan di rumah sakit ortopedi sendiri, apakah ada pengalaman yang ada recurrence itu? Ya bagus sekali. Ini ada. Jadi emang tetap kita nggak bisa mengontrol secara ketat untuk yang rekurensi ya, terutama seperti GCT tadi. GCT itu kasus paling banyak GCT kan. Dan GCT itu yang salah satu sifatnya lagi adalah bisa rekurensi. Ya mudah sekali rekurensi. Jadi ada satu meta analisis bahwa apapun yang dilakukan pada GCT itu tetap ada kemungkinan untuk rekurensi. Bahkan web eksisi sekalipun, eksisi luas sekalipun masih ada kemungkinan rekurensi 2%. Jadi mulai rentangnya jauh, 60% sampai 2%. Jadi 60% itu yang hanya kuret. Jadi dia akan rekurensi. Jadi atau ditambahin semen, turun lagi rekurensinya. Tambahin dicuci fenol, dikasih high speed boot, turun lagi. Tapi yang paling wide eksisi sekalipun itu turun, tapi tetap masih ada 2%. Jadi memang ada kasus kita yang recurrent dan itu sangat menyedihkan juga buat saya. Eman-eman. Jadi memang ada kasus kemarin satu ya baru. Jadi di GCT di sel femur, dia itu sebelumnya 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu udah pernah dioperasi menggunakan semen dan plat. 12 tahun yang lalu, baru akhirnya timbul lagi sekarang. Saya lakukan eksisi luas dan megaprostesis. Hampir setahun kemudian timbul lagi. Pertama timbulnya di bawah, di sel femur, tapi timbulnya di proximal tibia dan di soft tissue-nya. Ini recurrent atau hanya fibrotik aja. Tapi akhirnya saya ambil. Batasnya masih tegas saya ambil. Soft tissue di GCT hasilnya. Udah, kemudian jalan lagi, timbul lagi. Terus makin besar, timbulnya di posterior. Femur distal posterior, akhirnya ya udah nggak ada. Akhirnya berakhir dengan amputasi. Ya. Rekurensi masih menjadi tantangan ya dok ya bagi dokter ortopedi. Mungkin ada pertanyaan lain dari online, ada yang muncul? Dari Dokter Rian. Atau ada yang lain? Oh ini yang agak jauh nih, Dokter Aryo dari mana? Kendal ya, Kendal. Bagaimana dengan limping? Ada cara untuk mengatasinya atau tidak dok? Limpingnya tadi dok, gimana dok? Untuk yang limping tadi karena memang udah terjadi biasanya itu kan tinggal masih 2 cm ya, 2 cm biasanya kita sulit. Tapi biasanya dengan seperti itu untuk kasus-kasus berikutnya pada saat pemasangan. Nah pada saat pemasangan itu yang bersih emang betul-betul kita cek dulu untuk lenglet diskrepsinya. Jadi pada saat kita eksisi, kemudian pada pemasangan implannya itu pada saat trialnya di situ kita cek udah sama atau belum. Itu apakah nanti kalau masih limping biasa apakah ditambah ininya modular pada pada implannya atau nanti ya
Tadi kita pasang sulif kali kalau udah terjadi. Sulif. Atau bisa juga dilakukan bone lengthening ya dok ya, seperti salah satu kasus tumor terjadi yang bone lengthening di salah satu bagian. Oke. Kemudian coba di scroll lagi ke bawah, ada pertanyaan lain dari Dr. Hastomo dok. Ini pertanyaannya cukup panjang. Mana tadi? Apakah untuk merujuk, sebelum merujuk ini dok, sebelum merujuk pasien ke rumah sakit ortopedi, hal-hal apa saja yang masih boleh dilakukan di daerah? Apakah harus MRI dulu? Apakah masih boleh biopsi dulu di daerah? Atau sebaiknya langsung saja dirujuk ke rumah sakit ortopedi dok? Bagaimana dok sarannya dari dokter? Oke, terima kasih Astomo. Jadi kalau di sana ada apa istilahnya sarana untuk imaging yang bisa dilakukan ya bisa di sana dulu aja biar di sini nggak usah lama. Nggak usah terlalu lama nunggu untuk imagingnya. Jadi kita tinggal biopsi. Ya kalau bisa sih biopsi di sini. Karena prinsipnya kan biopsi itu dilakukan oleh sargen yang akan melakukan operasi selanjutnya. Prinsipnya seperti itu sih. Tapi kalau emang ada konsultasi ada komunikasi dulu, misalkan nanti akan nextnya akan kita buka dari mana bisa aja melakukan biopsi. Kira-kira itu. Sebaiknya dirujuk sejak ya, awal ya. Kalau memang tapi untuk imaging nggak apa-apa. Kalau emang di tempat Hastomo, kalau emang bisa di MRI dulu di sana, mengurangi antrean di sini nggak apa-apa. Nah, jadi sampai sini udah ada MRI udah lengkap, ya tinggal kita biopsi. Baik dok, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain dari online, tapi apakah mungkin kita mau, barangkali ada pertanyaan dari audiens yang ada di auditorium? Monggo. Ada? Belum ada? Oke. Kita kembali ke Dr. Mujahid, mungkin ada pertanyaan yang dari, ada pasien beliau Dr. Mujahid ya, Demi. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pasca operasi mungkin itu? Mencegah komplikasi pasca operasi. Ya untuk komplikasi-komplikasi ya tadi seperti tadi infeksi atau sebagainya untuk pencegahannya kan komplikasi yang paling mengkhawatirkan adalah infeksi ya. Jadi untuk cegah infeksinya adalah gini, dengan pasien-pasien megaprostesis, jadi apapun infeksi di tempat lain jangan diabaikan. Misalkan apa? Gigi. Makanya sebelum pemasangan alat itu biasanya kita cek gigi karena gigi itu ada infeksi yang tersembunyi biasanya sama seperti yang primer sebetulnya. Jadi infeksi gigi, infeksi tenggorokan ya, infeksi telinga itu yang seperti luka atau apapun itu ya itu jangan sampai dianggap remeh kalau misalkan pasien dengan udah terdapat pemasangan alat itu ya. Jadi itu mesti diperhatikan mencegah infeksi. Kemudian untuk yang komplikasi yang stiff segala macam itu ya latihan fisioterapi dan sebagainya. Saya kira itu. Apalagi operasi megaprotesis ini operasinya termasuk sulit ya dok ya? Ya dan lama. Operasi yang sulit, lama, berjam-jam, kemudian juga membutuhkan biaya operasi yang sangat tinggi. Baik. Ada juga pertanyaan dok dari Caka Mulyana ini dokter menjadi Dr. Rian ada nih. Adakah indikasi megaprotesis pada regio ankle, pergelangan kaki? Apakah ada indikasi untuk dilakukan megaprotesis? Indikasi ada. Ataukah implannya tersedia atau tidak? Bagaimana? Indikasi memang tetap ada, tapi memang implannya belum masuk Indonesia dan juga di luar jarang yang menggunakan total ankle arthroplasty ya sebelumnya. Apalagi untuk yang kita membuang agak panjang di tibianya itu memang masih sangat jarang ya, dan kalaupun ada mungkin ya mahal. Biasanya memang jadi problem tersendiri pada pasien-pasien dengan malignant bone tumor di ankle ya, pergelangan kaki ankle, karena di situ sendiri ya kayak seperti di sel tibia ya, itu kan sempit daerahnya. Jadi untuk melakukan suatu rekonstruksi pun agak sulit. Biasanya kalau dia involve tumor di sana, kemudian udah berkembang keluar, berarti udah itu sebagai lebih sering involve di soft tissue-nya, dan itu ya susah sekali melakukan suatu limb salvage di daerah situ emang. Pertanyaan dari saya mungkin dok. Kalau tumornya itu ternyata ditemukan ganas, dok, tumor ganas, sampai sejauh mana kita masih pasien mungkin ya masih bisa berharap bahwa
anggota geraknya masih bisa diselamatkan dengan metode operasi ini, dok? Kalau misalnya tumornya ganas. Ya, bila sudah tegak ganas gitu ya, misalkan di distal femur atau plasma tiba ya, apapun ya. Kalau emang dia masih bisa di kemoterapi, memang kemoterapi dulu. Karena emang suatu keganasan sarkom atau Ewing atau sebagainya itu protokolnya ada kemoterapi dulu, kemoterapi ini ya, neoadjuvan, operasi dan kemoterapi lagi. Gitu. Selama dia masih bisa kemoterapi, ya kita usahakan kemoterapi dulu. Dan memang protokolnya seperti itu. Kita berharap dia respon dengan kemoterapinya, tumornya agak mengecil, bisa mengecil, ataupun batas kapsulnya jadi jelas dan sebagainya, mungkin untuk operasinya lebih mudah untuk penyelamatan. Dan indikasinya tadi kapan bisa diselamatkan, itu tadi belum terlalu luas, esensinya belum terlalu luas, soft tissue yang terinflux belum banyak ya, atau tidak banyak malah ya. Kemudian yang penting adalah neurovaskularnya belum involved juga. Nah itu yang seperti itu, syarat-syarat seperti itu yang sangat menentukan untuk apakah ini masih di silvis atau enggak. Seperti itu. Dan kebanyakan pasien datang ke rumah sakit ortopedi, kebanyakan sudah dengan stadium lanjut ya, dok ya. Dan sayangnya harapannya masih tinggi untuk bisa operasi. Harapannya tinggi. Jadi kalau nggak mau diamputasi ya ke Solo. Tapi dengan adanya megaprotesis ini bahwa tumor ganas itu belum tentu harus diamputasi ya, dok ya, belum tentu ya. Dan juga banyak pilihan juga tadi kan, apakah artrodesis atau yang. Waktunya masih ada? Dari audiens yang ada di auditorium, mungkin dari adik-adik residen ortopedi, traumatologi, dari teman-teman perawat, dari teman-teman fisioterapi, saya lihat tadi ada Bu Han, silakan Bu Han. Dari segi fisioterapi mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Mujadid, karena kasus megaprotesis ini kan kasus yang sulit ya, operasi lama, kemudian juga tentunya rehabilitasi pasti ada catatan-catatan khusus ya, dok ya. Mungkin bisa gimana? Dokter Aji. Teman fisioterapis. Terima kasih waktunya Dokter Asep. Sebetulnya bukan bertanya ya dok, sharing saja. Memang untuk kasus-kasus megaprotesis perlu penanganan yang lama, sehingga kita sendiri kadang-kadang batas waktu tuh dok, yang kita bagaimana menentukan nanti pasien itu dengan kondisi porotik atau mungkin yang lisis yang sudah ada. Sampai di mana kita nanti bisa memberikan sebuah tekanan-tekanan pada waktu dia itu weight bearing, itu yang kadang-kadang kita memang panduan-panduan itu kita yang belum punya dokter. Mungkin kita harus lebih banyak berdiskusi lagi untuk teamwork yang tadi seperti Dokter Mujadid sampaikan. Memang itu sangat individualis ya, individualistik yang pasien-pasien dengan yang litik. Karena memang itu tadi pasien datang sudah cukup lama, dia pasti nggak menggunakan kakinya istilahnya gitu kan, atrofi dan sebagainya. Karena kadang ya itu tadi ada yang 3 tahun ya dengan posisi flexion kontraktur, ada masa segala macam. Sekian bulan ya, jadi memang ada selain otot atrofi juga tulangnya keropos biasanya, disuse porotik. Nah itu akan kelihatan misalkan setelah ada pemeriksaan tambahan ya, X-ray, imaging yang lain, MRI dan sebagainya. Atau pada saat kita memasang implan, kita kan terasa itu pada saat memotong stomi tulangnya, apakah dia udah rapuh atau masih bagus stoknya seperti itu. Dan tipe implannya juga kan. Nah itu juga nanti pada saat itu baru setelah operasi, nah itu memang sangat individualis lagi itu latihannya. Jadi ini pasien ini boleh langsung weight bearing, pasien ini jangan dulu weight bearing karena dia ada kroposnya, tunggu dulu obatin. Itu memang mesti tiap pasien beda-beda, sangat individual. Ya. Dan sebetulnya pada intinya dengan alat-alat seperti megaproses ini, pasien itu segera mobilisasi, ya, segera mobilisasi, terutama yang distal femur, proximal tibia, yang ini ya, itu pasien itu rekomendasi segera mobilisasi karena dia sebenarnya udah ada hintnya. Ya. Baik dok.
Kalau dari segi, ini pertanyaan dari saya, dari segi implannya sendiri, seperti kalau di bidang rekonstruksi primary itu kan implan itu ada yang dipasang secara cemented ataupun secara cementless. Di dalam pemasangan megaprotesis sendiri bagaimana, Dok? Apakah kebanyakan dilakukan dengan semen ataukah cementless? Umumnya dengan semen, karena itu tadi kan banyak yang lebih propos banyak dia dari sisi sportif dan juga untuk sekalian untuk efek panasnya untuk membunuh yang masih ada. Ada efek membunuh sel-sel tumor yang dari semen tersebut ya, Dok ya. Baik, pertanyaan terakhir dari Dr. Aji, silakan. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Jerit, Dr. Asep. Dok, saya ingin bertanya ini sebenarnya kita ingin tahu, Dok, apakah megaprotese yang dipakai itu ada jangka pakainya enggak? Misalnya kalau misalnya kita di artroplasti kan ada primary artroplasti kan di literatur disebutkan mungkin sekitar 10-20 tahun lagi akan terjadi revision of artroplasti lah. Selama ini apakah ada rate-nya enggak? Kemudian apakah ada case report-nya mengenai itu, Dok? Untuk revision rate dari megaprotesa. Terima kasih, Dok. Ya. Tetap ada, karena itu tetap buatan manusia. Jadi emang sekitar 15 sampai 20 tahun lah. Dan ini di luar kan juga sudah mulai. Jadi waktu kita melaksanakan megaprotesis awal-awal 2012 itu kan orang udah mulai jadi 10 tahun kemarin, 10 tahun ke belakang pada saat kita mulai melakukan megaprotesis itu jurnal-jurnal sudah menyampaikan pasangan ini. Yang sekarang itu sudah mulai jurnal-jurnal tentang itu udah mulai revisi-revisi. Jadi sekarang beberapa ya sudah mulai ada komplikasi seperti itu, tapi saya sering melakukan itu. Tapi di Jakarta udah ada. Kalau misalnya direvisi begitu, apakah implannya diganti dengan longer implan? Kalau artroplasti primary kan implannya panjang begitu. Kalau di jurnal itu bagaimana, Dok? Tergantung bentuknya lagi. Sangat kompleks sekali memang kasusnya megaprotesis, apalagi megaprotesis yang sudah direvisi pasti kasusnya sangat sulit ya, Dok ya. Baik, saya kira waktu sudah mulai habis, kemudian kita sampai pada akhir acara. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, saya ingin sedikit pesan dari Dr. Mujadid, resume atau pesan yang ingin Dr. Mujadid sampaikan kepada pasien-pasien dokter yang mungkin saat ini sedang online atau kepada hadirin yang online atau masyarakat umum, Dok. Silakan, Dok. Salam Mas Didi. Sekalian. Yang Terus Besel. Hah? Besel. Anakmu saiki piro, Mas? Halo. Oh iya. Bukan karena hanya, Pak. Saya masuk isinya karena seperti yang lain gitu kan, karena informasi. Jadi mengimbau aja pada para masyarakat luas bahwa atau yang hadir di sini ya untuk langsungkan memerintahkan suatu kelainan di tulang yang suatu tumor. Jadi suatu gejala yang aneh gitu ya, atau nyeri-nyeri yang lama makanya jangan ragu untuk bisa ya karena emang keluhannya sama selama dia belum ada benjolan, keluhannya sama, nyeri-nyeri nggak jelas. Leo ya kan dikasih obat kayu baja Kalimantan. lanjut. Baik, terima kasih Dr. Mujadid. Kalau saya boleh mengambil resume atau pesan sedikit dari penjelasan Dr. Mujadid bahwa mungkin bagi saudara-saudara, teman-teman atau keluarga yang ada mengalami sakit tumor tulang yang divonis amputasi, kita ada secercah harapan ya. Ada harapan bahwa belum tentu tumor tersebut harus dilakukan amputasi.
maka datang saja ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso, nanti akan dievaluasi oleh tim yang ada di sini, termasuk juga Dr. Mujadid. Kalau memang nanti ternyata bisa dilakukan operasi megaprotesis, sangat bersyukur bahwa anggota geraknya bisa dipertahankan. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Dari mana ini? As developing, oh in English ya. Udah hampir mau saya tutup tadi. In English, as a developing country, is there any different treatment wise in Indonesia compared to developed country? Is there any aspect of, bisa dipanjangkan itu? Oke, intinya apakah ada sebagai negara berkembang, apakah ada perbedaan treatment? Di negara kita kan negara berkembang, Dok. Apakah ada perbedaan treatment dengan negara yang develop, dengan negara maju? Di negara kita dengan negara maju, Dok? Idealnya nggak ada perbedaan. There's no different treatment for the primary bone tumor in different country and developed country and developing country, because there is a principle in treatment of the bone tumor and bone sarcoma, but banyak pertimbangan untuk menentukan pemilihan alat ini gitu. Because in developing country, this prosthesis, this equipment still the expensive for the developing country. So the many policy from the hospital and government needed. Principally, the principal treatment of oncology is actually the same between the developing country and developed country. But yeah, okay. Thank you very much for the question. Saya kira kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya kepada seluruh hadirin, baik yang hadir di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso maupun yang secara online. Semoga diskusi yang kita lakukan tadi dapat memberikan tambahan wawasan, dapat memberikan sedikit kemajuan pada hasanah keilmuan di bidang ortopedi traumatologi di Indonesia. Terima kasih dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi mengenai penanganan tumor ekstremitas inferior dengan megaprostesis yang telah disampaikan oleh pemateri Dr. Mujadid Idul Haq, SPOT Konsultan MKes, dan moderator Dr. Asep Santosa, SPOT MKes. Kami dari tim webinar mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar banyak sekali kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.